Dan jangan khawatir, dosen-dosen muda yang ada di prodi Bapak Ibu masing-masing, saya juga mohon dengan sangat untuk bisa memberikan bantuan. Misalkan mau ngisi bareng dengan prodi masing-masing, ya monggo, ya. Insya Allah nanti bisa ada yang bantu Bu Vita dan Pak Afiat, maksud saya begitu, sehingga dosen muda yang saya berikan nilai dulu. Nah, Bapak Ibu nanti dosen nilai untuk DP3 yang baru masih proses, insya Allah nanti bisa segera menyusul. Nathan, selamat mengikuti pengisian teknis penyusunan SKP ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kita sehingga pekerjaan-pekerjaan kita bisa selesai dengan baik. Ya. Ya. Kalau ada yang mudah, kenapa harus kita buat susah kan gitu maksudnya. Jadi kita berpositif thinking. Mudah-mudahan ini dengan difasilitasi oleh Pak Afiat dan Bu Vita semuanya bisa menjadi mudah. Ya. Demikian. Demikian Bapak dan Ibu, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila mungkin menjadi kurang nyaman pada Bapak Ibu semuanya. Dari saya selamat mengikuti, mudah-mudahan bisa diserap dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Afiat dan Bu Vita. Monggo. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Terdengar Pak? Kurang keras Pak. Lebih keras dikit lebih bagus. Oh, kurang keras. Bisa keras dikit lebih bagus. Yang keras kayak Buar tuh loh Pak Afiat, cepat banget. Oh iya. Buar kulino dua. Cek suara sudah Bapak Ibu atau kurang keras lagi? Udah, tapi kalah keras sama Buar. Oh iya. Kalah cetok. Iya. Iya, matur nuwun Bapak Buar sudah menyampaikan uraian di depan. Jadi memang kebutuhan SKP kita nanti ditunggu sampai hari Jumat sesuai yang dari daerah kepegawaian. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai nggih yang barusan bergabung, monggo belum terlambat, kita baru akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Afiat. Ngapunten, Pak mungkin bisa di-record supaya nanti bisa direview kembali oleh peserta. Oh, gitu ya. Recording in progress. Oke, sampun nggih Bu Vita, dasalan ya. Ya. Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini saya dan Bu Vita mencoba akan memaparkan hasil SKP yang sudah diberikan pengarahan oleh bagian kepegawaian. Memang perjalanannya panjang, Jadi beberapa hari kita sampai sama Bu A dan para kajur lainnya, kaprodi lain dan beberapa fasilitator lain dan Pak Wadir II juga. Jadi ada beberapa hal yang memang harus diputuskan bersama-sama sehingga baru kemarin sore selesai dan akhirnya hari ini alhamdulillah bisa disampaikan ke Bapak Ibu semua. Perlu Bapak Ibu ketahui, jadi nanti Bapak Ibu akan punya tiga file yang di grup jurusan sudah di-share sama Bu Kajur. Di situ ada satu file yang nanti akan dipakai 2 kali. Ya Bu Vita, satu file yang dipakai 2 kali. Jadi 2 file itu ada file yang 5 sheet, ada file yang 7 sheet. Ditampilkan Pak saya. Oke, sudah Pak Atono. Oke. Jadi filenya saya buka sebentar Bapak Ibu.
Maaf terlambat sudah mulai ya? Belum Bu, barusan. Alhamdulillah. Iya. Siapa? Ini contoh file nanti kalau Bapak Ibu membuka file SKP yang sudah di-share di Bu Vita mungkin masih 2 ya Bu Vita ya. Jadi Pak kemarin kesepakatan akhir itu jadinya 1-1. Hanya penilaian Juldes 2021. Ya. Ada 2 file sebenarnya, nanti ada file yang ini periode Juli Desember, dan satu lagi file 5 sheet ini nanti dipakai 2 kali, jadi Juli Desember dan Januari Desember 2022. Jadi yang ini ada 2021 dan Januari Desember 2022 pakai file yang 5 sheet ini Bapak Ibu. Jadi yang 5 sheet yang warna kuning ini ya, sheet 1 rencana SKP JF, jabatan fungsional, lampiran, review, verifikasi sampai penetapan. Ini yang file 5 sheet. Ini kita periodenya nanti Bapak Ibu tinggal diganti aja periodenya nanti di sini Juli Desember 2021 dan Januari Desember 2022. Yang satu lagi file 7 sheet. Nah, ini Bapak Ibu ini ada file 7 sheet. Ini nanti SKP-nya yang 7 sheet ini Bapak Ibu nanti dipakai yang file integrasi. Jadi karena kita ada peralihan tadi yang disampaikan Bu Kajun, peralihan itu nanti ada SKP yang pakai penilaian baru dan SKP pakai penilaian lama. Nah, tadi yang disampaikan Bu Kajun ada sedikit perbedaan. Yang di sheet 6 ini yang 6 poin penilaian yang lama, yang baru ada 5 penilaian. Nah, ini di sheet 7 ini nanti yang ada file integrasi yang hasil akhirnya nanti seperti ini. Jadi file yang ke-7 ini file integrasi, nanti Bapak Ibu juga mengisi, tapi prinsipnya yang paling penting di file yang 5 sheet tadi. Jadi ini semua dokumen nanti ngambil dari file yang 5 sheet di file Excel yang isinya 5 sheet tadi Bapak Ibu. Yang ini tadi ya. Nah, ini yang 5 sheet jadi dari rencana, lampiran, kemudian review SKP, sheet review SKP, kemudian verifikasi, penetapan SKP. Ini yang 5 sheet. Nah, nanti yang 5 sheet ini nanti yang kita isikan setelah selesai lengkap, nanti yang belakangnya 7 sheet nanti mengikuti filenya. Nah, file ini data dukung dari ngisi ini Bapak Ibu nanti bisa melihat di sheet rubrik BKD. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah perso kalau ini yang kita pakai di waktu ngisi BKD. Nah, ini di sini sudah ada panduannya Bapak Ibu. Jadi kegiatan-kegiatan di tempat kita misalnya pendidikan, penelitian, kemudian pengabdian, dan tambahan yang lain, tugas tambahan. Ini di sheet rubrik BKD. Nah, nanti misalnya saya membimbing skripsi tapi sebagai pembimbing pendamping. Nah, di sini nanti bisa yang saya kasih warna kuning misalnya ini ya. Nah, contohnya saja. Kemudian ada sheet nanti dari Bu Vita mungkin agak beda. Jadi ada sheet tambahan yang lain yang dari Bu Vita nanti bisa ditambahkan. Jadi di samping yang sheet yang tidak berwarna ini merupakan data atau sheet tambahan yang akan dijadikan pedoman untuk mengisi di rencana. Nah, di sini ada beberapa tambahan yang sudah disepakati oleh kepegawaian. Rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini kolom di rencana sini nanti Bapak Ibu. Nah, ini rencana, di sini ada kolom rencana kinerja atasan langsung yang intervensi, kemudian kolom rencana kinerja, aspek, dan seterusnya.
Nah, yang ini kolom yang warna ini ambil dari rencana yang tadi dari ini dari iya, template-nya seperti apa? Ditetapkan oleh sistematika untuk penyampaiannya ini langsung nyucuk ora nganggo. Bentar, jadi ada 5 file, ada 2 file, yang utama 2 file, jadi 5 sheet Excel ini nanti yang diisi dari satu rencana sheet. Yang rencana ini yang utama di sini Bapak Ibu, nanti misi yang akan dijelaskan Bu Vita. Contohnya nanti ada di filenya Bu Vita. Nah, setelah 5 sheet ini, 5 sheet yang belakangnya nanti mengikuti Bapak Ibu. Kalau satu sheet rencana SKP ini sudah Bapak Ibu isi, nanti yang kedua otomatis akan terisi. Jadi ini sudah melink. Afiat mungkin bisa disetting otomatis mute hostnya, soalnya Pak Afiat. Oh iya, ini saya share screen nggak kelihatan. Oke. Jadi ini nanti setelah rencana ini jadi, intinya di sheet yang rencana ini Bapak Ibu. Jadi rencana ini kalau sudah selesai, nanti Bapak Ibu otomatis sheet yang belakang akan otomatis mengikuti. Nah, sudah jadi yang depan. Kemudian juga sheet yang 7 sheet tadi sama, nanti juga akan mengikuti isiannya. Di sini juga sama. Dari saya mungkin itu dulu, nanti teknis lengkapnya nanti bisa menggunakan filenya Bu Vita. Setelah lengkap nanti bisa langsung dijelaskan oleh Bu Vita. Nanti saya mencoba melihat beberapa file-filenya kita yang perlu di-share lagi yang lainnya. Terima kasih, semoga Bu Vita bisa langsung dimulai untuk mencoba mengisikan dari awal. Terus Pak. Pak, saya mungkin bisa di-enable untuk screen share. Participants-nya masih di-disable. Oh, sebentar. Di allow ya, Mas? Ya, ini masih disable. Pak Afiat izin tanya, ini sebaiknya kita ngopi file Mbak Vita atau kita ngikutin mengisi di kolomnya Mbak Vita? Sebaiknya bagaimana ya? Terima kasih. Bu, saya izin menjawab, mungkin Pak Afiat sedang ini ya. Kalau nanti monggo presentasi saya mohon dengan kerendahan hati untuk dipahami dulu, Nj. Nah, nanti terserah Bapak Ibu mau mengedit dari saya monggo, mau mengisi dari yang template kosong monggo, karena di drive tersebut sudah saya beri yang sudah saya isi dua-duanya, serta yang masih kosong, begitu. Terima kasih. Ya, sami-sami Bu. Itu tuh Bu Vita masih di disable, tapi Pak kalau enggak dioper aja hostnya ke saya nggak apa-apa Pak. Karena ini langsung host itu nggak ada. Nggak bisa dijadiin saya sebagai host gitu, di remove ke saya hostnya. Bisa sih, saya ganti ya. Ya di remove ke saya aja nggak apa-apa. Cuma satu tok. Iya. Nggak bisa co-host ya. Nggih. Sampun Bu Vita. Oke, nggih baik. Sebentar Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Oke, Bapak Ibu, ini saya akan izin share punya yang kosong dulu ya, yang penilaian kinerja. Ini saya akan kembali menjelaskan mengenai familiaritas dulu. Jadi saya mohon Bapak Ibu untuk tidak panik terlebih dahulu. Namun kita di sini sama-sama belajar karena saya juga baru belajar kemarin 2 hari. Jadi kalau Bapak Ibu bingung itu wajar.
karena ini yang baru, saya juga bingung kemarin. Oke, kita mulai dengan bismillah dulu, semoga diberikan kemudahan bagi kita semua untuk mengisi formnya sekarang. Nah, begini Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat, kita itu punya 2 form yang akan kita isi, yaitu penilaian kinerja untuk durasi Juli-Desember 2021, serta form perencanaan 2022. Nah, sekarang kita akan mulai ke penilaian kinerja yang Juli-Desember 2021. Seperti yang Bapak Ibu lihat di bawah ini, kita ada Mohon tidak cepat-cepat Bu Vita. Oh iya Bu, baik Bu. Bawaan lahir. Oke, ini ya Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu lihat di screen Bapak Ibu, mungkin bisa sambil dibuka ya, yang di drive saya. Di sini ada 7 sheet, ada SKP, penetapan SKP JA, dan seterusnya sampai dengan integrasi. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu di sheet kedua ini, Bapak Ibu tidak perlu menghiraukan sheet ini. Sebentar. Karena ini merupakan kinerja dari para WD1 hingga WD4, sehingga apa yang kita laksanakan itu akan dicantolkan kepada target-target WD1 hingga WD4. Itu tidak usah dipusingkan, pokoknya ini nggak usah dianggap ada gitu. Nah, lalu untuk SKP, kita mulai dari yang sheet pertama. Di sini, seperti biasa, Bapak Ibu isi ya, namanya Bapak Ibu, Vita misal gitu, lalu NIP-nya, dan ini sudah bisa disesuaikan. Nanti untuk gelarnya Bu Ar, mohon maaf yang di drive itu belum saya, ada kesalahan ketik untuk gelar Bu Ar, nanti bisa dikoreksi kembali. Nah, mengenai ini, kinerjanya ini kan dicantolkan dengan yang ada di sheet 2 ini. Nah, Bapak Ibu tidak perlu lalu buka tutup ini, nggak perlu ya. Cukup Bapak Ibu tempatkan kursor Bapak Ibu di sini, lalu diklik ini ada panah, itu sudah saya otomatiskan sehingga Bapak Ibu tinggal memilih yang mana yang mau Bapak Ibu isi, gitu. Bisa diklik kayak gini ya. Jadi nggak perlu ketik-ketik, jadi semua orang bisa seragam seperti itu. Nah, untuk rencana kinerja, misalkan ini ya, kita akan melakukan pembahasan mengenai rata IPK lulusan Prodi, Sarjana Terapan, dan Magister Terapan. Nah, rencana kinerja ini disesuaikan dengan apa yang ada di BKD. Sehingga untuk membantu Bapak Ibu bisa dibuka file BKD-nya. File BKD ini ada di rencana kinerja 2022. Di sini kan ada rubrik BKD, terlihat nggak ya? Sebentar, kayaknya saya harus share seluruh screen saya. Share semua screen. Ya, oke. Ini ya Bapak Ibu, ini yang saya buka saat ini adalah rencana kinerja 2022. Di file ini hanya terdiri dari 5 sheet saja. Bisa diperhatikan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu di sini ada rubrik BKD. Nah, rencana kinerja Bapak Ibu harus dikaitkan dengan BKD yang ada di sini. Begitu. Bagi Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan dari pimpinan, misalkan dari Kaprodi, kemudian dari Kajur, ataupun dari Direktur, misalkan yang duduk di P3M, kemudian SPI, dan sebagainya, bisa dilakukan penambahan walaupun itu di luar, tetap dikaitkan dengan yang ada di PKD, seperti itu. Kita kembali ke penilaian kinerja dosen. Nah, ini berarti misalkan saya pengajaran gitu ya. Nanti diisi saja pengajarannya, misalkan Bapak Ibu akan mengajar, sebentar, kayaknya ini aja deh yang saya share, yang sudah terisi. Oke, misalkan ini ya Bu, di tempat saya nih. Waktu tunggu lulusan prodi saya isi terlaksananya pembelajaran. Nah, Bapak Ibu harus memahami bahwa untuk rencana kinerja ini, kata-katanya di sini tuh harus diawali dengan terlaksananya. Karena itu artinya akan menjadi kata benda begitu, bukan kata kerja gitu. Lalu di sini akan ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk kuantitas itu disesuaikan. Misalkan kalau di sini pembelajaran itu kan untuk semester gasal dan genap, maka saya tulis kuantitasnya adalah jumlah beban pengajaran untuk semester gasal dan genap. Kemudian kualitasnya, untuk mengukur kualitas adalah tingkat kesesuaian penggunaan metode pembelajaran. Dan waktunya ketepatan waktu pembelajaran. Nah, di sini target saya itu 5 SKS, maka waktu itu saya tulis 5 SKS. Untuk
untuk yang semester lalu, yang Juni-Juli 2021. Kemudian tingkat kesesuaian ini harus 100%, karena kan tidak mungkin ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran RPS, namun itu tidak sesuai dengan RPS Bapak Ibu. Sehingga tingkat kesesuaiannya harus 100%. Dan ketepatan waktu pembelajaran ini 6 bulan. Kenapa? Karena kembali lagi judul kita di sini adalah Juli-Desember 2021. Berbeda ketika nanti Bapak Ibu mengisi untuk rencana 2022, maka akan tertulis 12 bulan. Jadi ini sebenarnya harusnya gasal genap ya. Gitu. Genap aja yang kemarin. Begitu. Kembali saya sampaikan, ini mungkin perlu dicatat ya, bahwa kemarin sudah kami kesepakati bahwa untuk Januari hingga dengan, sebentar, saya buka dulu. Itu yang gasal, Bu, Juli, Desember. Oh ya, maaf. Jadi kesepakatan kemarin, nggih Bu, maaf. Jadi ini saya lupa, makanya buka catatan nih. Untuk Januari hingga Juli itu genap, dan Juli Desember itu gasal. Jadi ditulis di sini gasal. Begitu. Lalu di sini untuk saya, ini yang basic ya Bu, saya karena masih junior sehingga tidak banyak ya untuk kinerja saya. Di sini ada terlaksananya penelitian. Nah mungkin Bapak Ibu bingung untuk cantolannya apa ya kalau untuk terlaksananya penelitian, itu masuknya di adanya produk atau jasa dosen yang diadopsi oleh industri atau masyarakat dan sebagainya. Lagi-lagi Bapak Ibu cukup tinggal pilih aja di sini yang kira-kira Bapak Ibu sesuaikan, sehingga ini kembali lagi ke intuisi Bapak Ibu untuk menyesuaikan di sini gitu. Ini sih kalau punya saya ini kemarin kebetulan sudah disaksikan oleh Wadir dan juga Kajur dan kepegawaian gitu. Nah untuk terlaksananya penelitian, Ibu. Mbak Vita jangan kenceng-kenceng ya. Jangan cepat-cepat. Sorry. Mbak Vita diulangi dari rencana keterbatasan langsung. Bawaan lahir kuwi mau. Mbak Vita. Iya, Mbak. Ada modus diulangi lagi. Tolong diulangi lagi untuk yang Juli Desember tahun 2021 untuk pengajarannya itu disepakatinya kalau kemarin itu kan katanya untuk genap, sekarang diganti gasal. Terus Bu. Kemarin kan karena di share itu Juli sampai Desember 2021 itu kan gasal. Genap. Sekarang diganti gasal. Gasal. Terus satu lagi untuk rencana kinerja atasan langsung yang kinerja utama Bu Ar mau kemarin ngomong itu kan Bu Murtini Bu Ar mau ngomong Bu. Ya Bu, ini kesepakatannya baru muncul kemarin. Yang dimaksud semester dasar itu pembelajarannya untuk ngisi di semester yang Juli sampai dengan Desember itu aktivitas kita dianggap aktivitas yang dasar gitu. Karena kan tahun akademik sama tahun SKP itu beda gitu. Nah kalau yang kemarin itu bila menyatakan semester genap, semester 2 karena itu semester SKP-nya Bu. Itu nggih. Gimana? Suaranya mendengar. Ini yang diisikan, karena ini hanya sekali ya, yang diisikan di sini adalah aktivitas-aktivitas di semester dasar. Gitu. Jadi, nah kalau yang kemarin itu kita bahas itu kan semester SKP-nya, kalau Januari Juni dianggap dasar, kan berarti semester 1 ya, yang Juni Desember kan itu semester 2. Itu semester SKP-nya itu diabaikan saja lah karena ini sekali. Maka yang sekarang mau diisikan itu adalah aktivitas di semester dasar. Jadi nanti diselesaikan dulu aja kita ya biar tuntas gitu. Tidak, takutnya tidak bisa selesai gitu. Bapak Ibu, saya akan lebih slow ya. Nanti untuk teman-teman yang sejawat saya nanti bisa disabarkan dengan saya dulu ya. Baik, saya ulangi ya. Di sini kembali ya Bu, tadi karena sudah perdebatan panjang kemarin dengan kepegawaian sehingga tadi kesepakatan seperti yang disampaikan oleh Bu Ar
Dan ini berarti saya ulangi lagi dari sini ya mungkin. Baik. Di sini karena di sini judulnya rencana kinerja atasan langsung, sehingga kinerja kita itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kontrak atasan kita dengan direktur. Nah, makanya Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi untuk mengcopy paste, tapi cukup mengeklik si panah ini. Tinggal dipilih-pilih sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasanya tuh bisa wujudkan gitu dalam kinerja Bapak Ibu selama Juli Desember kemarin begitu. Sebagai contoh di sini untuk pembelajaran, dan setiap kinerja Bapak Ibu akan diukur dengan 3 hal ini, yaitu kuantitas, kualitas, dan juga waktu. Ini adalah ukuran wajibnya. Sedangkan untuk kuantitas, kalau pembelajaran berarti itu kaitannya adalah dengan SKS. Maka dituliskan saja di sini target ketika Juli Desember adalah 5 SKS bagi saya, maka saya tulis 5. Sedangkan kesesuaiannya kita sesuaikan dengan dokumen, karena seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, kalau di PKD kita kan pasti harus ada bukti. Nah, karena buktinya ini kaitannya dengan RPS, maka tulislah tingkat kesesuaian penggunaan metode pembelajaran, sehingga Bapak Ibu ketika mengajar didasarkan dengan RPS tersebut. Maka targetnya adalah 100%. Begitu. Dan karena ini periodenya adalah Juli hingga Desember, maka bukan lagi 12 bulan, namun 6 bulan. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu buat untuk rencana kinerja 2022, namanya 2022 ya Bu, maka itu isinya 12 bulan, bukan lagi 6 bulan. Jadi mohon digarisbawahi. Kemudian masuk ke selanjutnya. Tridharma kita itu kan juga terkait dengan penelitian. Nah, oleh karena itu kita masukkan rencana kinerja kita dalam penelitian dengan cantolannya adalah hal ini. Jadi mungkin Bapak Ibu akan merasa kok nggak cocok ya, kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Saya juga merasa begitu, kami merasa begitu kemarin. Namun apa boleh buat, kita sebagai pelaksana hanya bisa menyesuaikan dengan atasan begitu. Sehingga kita kira-kira mana nih yang cocok begitu. Karena untuk penelitian cocoknya untuk adanya produk atau jasa dosen dan sebagainya di sini, silahkan pilih ini gitu. Ini mungkin bisa juga menjadi referensi bagi Bapak Ibu. Kemudian untuk parameternya, untuk kuantitas, itu adalah jumlah artikel penelitian yang dihasilkan. Jadi, untuk penelitian, kita tidak lagi menerima yang laporan, begitu informasinya. Sehingga yang diterima adalah artikel jadi. Gitu ya. Artikel jadi, target saya nggak muluk-muluk, cuma 1, gitu. Syukur-syukur bikin 1, gitu. Tapi karena Tridharma, makanya harus buat ya Bapak Ibu. Lalu tingkat kesesuaian penelitian dengan bidang yang diampu ini menjadi kualitas, begitu ya. Karena saya di bidang perbankan syariah, maka tentunya itu harus berkaitan dengan perbankan syariah untuk dijadikan bukti kinerja saya di Polines, begitu. Ketepatan waktu penelitian, lagi-lagi karena ini periodenya Juli-Desember, maka 6 bulan. Oke, saya harap sampai sini bisa dipahami. Kita akan lanjut ke pengabdian. Untuk Tridharma satunya. Untuk pengabdian masih sama, kita akan mencantolkan dengan adanya produk atau jasa dosen yang diadopsi oleh industri atau masyarakat. Lagi-lagi tidak bisa kita pertanyakan ya, kadang nggak logis memang, tapi ya itu tadi, kita hanya mengikuti. Dan di sini kuantitas, kualitas, dan waktunya, pengabdian memang berbeda dengan penelitian, tidak harus menjadi artikel, namun jumlah dokumen pengabdian yang dihasilkan, seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan selama ini, dan saya targetnya hanya 1 judul. Dan di sini tingkat kesesuaian pengabdian dengan bidang yang diampu 100%, sehingga hal-hal yang berhubungan dengan presentase selalu dengan nilai maksimal Bapak Ibu. Itu supaya kita juga memaksimalkan kinerja kita supaya terpenuhi 100%. Dan ketepatan waktu pengabdiannya adalah 6 bulan, begitu. Oke, ini adalah Bu, monggo. Untuk pengabdian itu membuat proposal bukan pembuatan, karena ini kata kerja katanya. Oh iya ya Bu, maaf, betul. Laras, terus. Oh ya, terima kasih Mbak, terlaksana. Gih, terus Bu Tias koreksinya, gih. Ups.
Jadi ini sebenarnya nggak saklek ya Bapak Ibu, mau Bapak Ibu menafsirkannya bagaimana, yang penting memang sesuai begitu. Gitu ya. Jadi ini mungkin ada yang lebih baik kata-katanya dari saya, boleh dituangkan. Baik, karena saya di sini hanya menuangkan tugas dasar saya, supaya nanti Bapak Ibu bisa ekspor lagi nanti, kita akan masuk ke kinerja tambahan. Nah, kebetulan saya juga melihat bahwa Bapak Ibu di sini juga mengemban tugas dari atasan ya, baik dari itu Kaprodi, menjadi Kajur, ataupun duduk di unit-unit atau yang di direktorat tersebut. Nah, di sini kita bahas dulu nih. Kebetulan kita juga sering kan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti seminar, pertemuan ilmiah. Nah, itu cantolannya di jumlah layanan akademik dan non-akademik. Gitu. Ini kalau dicari lagi lainnya itu nggak ada yang lebih cocok daripada jumlah layanan akademik dan non-akademik. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menuangkan keikutsertaan di forum-forum ilmiah, cantolannya adalah ini. Lalu jumlah kegiatan penunjangnya, saya hanya menargetkan 3, silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan target Bapak Ibu. Kemudian untuk tingkat kesesuaiannya dengan target yang dicapai 100% tentunya. Kayak gitu ya. Tadi tidak 50% atau menjadi 1,5 kegiatan atau gimana, tetap 100%. Kalau kita berjanji memberikan 3, kita akan menyelesaikan itu 3, begitu. Kemudian ketepatan waktu lagi-lagi sama 6 bulan karena periode kita yang kita kerjakan itu Juli-Desember 2021. Kemudian di sini bagi Bapak Ibu yang ternyata mendapat tugas lain dari atasan, sebagai contoh saya karena sekretaris unit, maka ini ditujukan dengan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Ini sebenarnya bukan cantolan siapapun, namun ketika saya konsultasikan bagaimana dengan tugas-tugas Bapak Ibu yang menduduki posisi-posisi tersebut, ternyata dibuatkan slot ini, tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan, begitu ya. Untuk kuantitas, ini bisa dijadikan, kalau saya kebetulan di UI ada 4 kegiatan, saya tuliskan jumlah kegiatan yang terselesaikan. Kami ada 4 program, maka saya akan menyelesaikan 4 program, begitu. Tingkat kesesuaian dengan target yang dicapai tentunya 100% ya. Bapak Ibu saya rasa sudah memahami ya komitmen mengenai anggaran dan juga proposal-proposal yang masuk ke SPI. Ketika kita sudah, pimpinan sudah menganggarkan 4 kegiatan, baik itu di Prodi maupun Kajur, maka ya emang itu yang harus kita selesaikan begitu. Maka kualitasnya adalah 100%. Kemudian ketepatan waktu lagi-lagi masih sama karena kita mengerjakan periode Juli-Desember, ini isinya 6 bulan. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk ini nanti akan otomatis terisi ya ketika Bapak Ibu mengisi di sini. Ini akan otomatis terisi di sini. Gitu. Oke, sebelum saya lanjut ke sheet kedua, kiranya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Kalau tidak ada, saya lanjut. Izin Mau saya tanya, dulu. Mbak. Pak Eko. Ya Pak Eko. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gini Bu Rita, Pak Yaya, Bu Ar, Kadu, dan Bapak-Bapak dosen lainnya. Ini yang terkait tugas kedinasan lain Bu Rita, itu kemarin kesepakatannya itu tugas kedinasan itu masuknya di kinerja utama, bukan di tambahan. Coba nanti jangan bisa lihat di Rentana 2022. Nah, Rentana 2022 coba jangan buka. Nyun izin guys, kedap. Ya, tugas kedinasan itu yang dengan tulis di tambahan itu bisa di-delete saja. Dijadikan satu dengan jumlah layanan akademik non-akademik. Di merger saja. Dipindah ke tulisannya dihapus saja, dipindah di kinerja utama. Kelihatannya yang di Rencana 2022 itu sudah betul Bu kita. Ini yang penilaian ya 2021. Langsung saja yang tugas kedinasan ini jangan delete saja biar enggak. Jangan di-head ya, jangan di-head tapi di-delete. Di-delete tulisannya. Coba jangan kembalikan lagi.
Ya, tugas kedinasan ini di-delete aja. Bukan di-delete grupnya, Bu, tapi di-delete tulisannya. Udah saya, saya kosongin gitu ya maksudnya ya? Iya, Kosongkan dikosongin. aja, Bu. Nah, Oke, tugas kedinasan. Siap-siap, Pak. Nanti saya perbaiki punya saya. Ya, tapi tulisannya yang di itu jangan hilang. Hah? Yang tulisan keterangan di D, yang di D, Bu. D, D itu jangan hilang. Lah, itu. Yang di ini jangan hilang. Jangan hilang. Itu menjadi panjenengan. Nanti nulisnya nanti kalau mau dikerja tambahan di sini juga bisa, sekretaris dalam ini bisa. Nah, yang kinerja tambahan itu nanti diisi yang masih relevan dengan fungsi panjenengan. Jadi pengabdian mungkin ya Pak ya? Gitu ya. Coba panjenengan lihat yang kemarin contoh terakhir di rencana 2022. Katanya kemarin sudah betul di situ. Biar nanti jalannya sama di atas. Ya, kinerja utama nomor 5 apa nomor 6 kemarin. Terus turun. Nah ini nomor 8 nggih. Itu tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan yang masih relevansi dengan fungsi. Itu maksudnya di kinerja utama. Rencananya kinerjanya adalah tercapainya MOU. Ini yang bakunya kemarin seperti ini. Jadi yang di semester 2 2001 ya seperti ini. Makatan Pak. Oke, baik Pak. Afiat, Bu Ar. Baik Pak, berarti intinya yang tadi sekretaris tadi masuk ke utama ya Pak ya? Utama, ini kan menyesuaikan panjenengan. Oke. Ya. Untuk yang kinerja tambahan itu bisa pelatihan, bisa menjadi membuat karya ilmiah, kemudian menjadi ketua Korpri misalnya, ketua PGRI, anggota pramuka atau yang lain-lain. Pengawas ujian dan sebagai auditor SPM penjaminan mutu apa Mas Eko? Penjamin itu di kerja tambahan Ibu. Nanti ada surat tugasnya nggih. Nah ya, itu masuk di tambahan. Utama ya berarti ya. Tambahan bisa, utama bisa, Bu. Loh, jangan membingungkan, Pak. Tidak bingung, Bu. Kalau di kinerja utama, panjenengan poinnya mendapat agak banyak. Tapi kalau di kerja tambahan itu poinnya semua 1. Hanya 1 aja, 0,8. Maka itu masih relevan nggak ya? Yang di P3 itu? Relevan dengan fungsinya maksudnya. Saya Pak Eko, apa kalau memang ada peluang seperti penjaringan ngendiko tadi, misalnya sebagai auditor SPMI atau kami ada yang sebagai asesor di LSPTA kayak gitu, itu bisa masuk ke kinerja utama. Lalu apakah untuk kinerja tambahannya sebaiknya yang untuk misalnya Bapak Ibu sebagai Kaprodi, sebagai ketua laboratorium kayak gitu? Bukan maksudnya Ibu, apa? Tugas kedinasan lain itu artinya tugas kedinasan lain yang masih relevan dengan fungsi panjenengan sebagai pengajar. Jadi kalau yang contoh kerja tambahan itu mengikuti diklat misalnya seperti itu. Terus menjadi pengawas ujian misalnya SPMB, menjadi anggota aktif PGRI, menjadi anggota aktif Korpri, seperti itu pramuka dan lain sebagainya. Jadi yang di luar itu tidak disesuaikan rubrik BKD, Pak. Misalkan yang pengajaran itu apa saja di rubrik kan ada. Pengajaran apa, penelitian apa, kemudian kita sesuaikan dengan PK direktur gitu. Kan kita Tridharma perguruan tinggi ditambah penunjang, Pak. Betul Ibu. Iya. Kalau yang Pak Diansah, Bapak. Karena begini Pak, Mas Eko, selama ini di BKD, saya nyambung Bu Wiwit ya,
Yang di BKD yang baru ya, untuk Bu, ya? yang penunjang itu seperti misalnya sebagai auditor, kemudian itu masuk di penunjang, bukan di 3 kinerja utama, bukan di pengabdian dalam hal ini. Tadi kan Mbak Vita nyantolkannya di pengabdian begitu. Katanya kan harus sesuai dengan rubrik BKD. Terus bagaimana? Ya menyesuaikan Ibu, menyesuaikan saja. Rubrik BKD yang baru ya Pak ya? Kalau memang itu unsurnya penunjang bisa diartikan sebagai tugas tambahan, nggih. Lah monggo jenengan masukkan di situ. Kalau menyesuaikan BKD lho nggih. Ini menyesuaikan rubrik rubrik yang BKD. dipakai adalah rubrik BKD yang versi Politeknik ataukah yang tahun 2021 ya? Pedoman operasional beban kerja itu. Saya diberinya kelihatannya 2021 nggih Bu Arwi. Yang Kalau terbaru Excel, karena misalkan penunjang itu kan 2021 Pak Eko. kreditnya Ya, ada yang 21 ya? Iya, yang di Excel 2021 Bu. Ya, berarti kan pakai yang itu kan. Karena kreditnya agak beda dengan yang rubrik Bu Vita BKD versi rubrik itu. Jadi Bu monggo mohon pendapat. Mas Eko izin tanya Mas Eko. Bu Vita aja Bu. Iya, di tambahan tadi nilai sertifikat itu 1 atau 0,8 itu yang pertama. Terus yang kedua, saya menyimak tadi Mas Eko mengatakan bahwa menulis artikel ilmiah itu masuk di kinerja yang penunjang tambahan. Bukan itu artikel ilmiah masuk di poin B yang penelitian kah? Terima kasih. Iya. Bisa Bu di penelitian mawon yang utama Bu. Lah. Kalau nilainya memang 0,8 kalau ditambahin itu. Oh, Nuhun Mas Eko. Mau tanya, kalau misalnya sebagai PIC kegiatan gitu, itu di kinerja tambahan, J? PIC-nya kinerja kegiatan apa, Bu? Ya kegiatan misalnya di jurusan atau di unit, terus kita mendapatkan tugas untuk menjadi PIC salah satu kegiatan yang ada di unit atau jurusan tersebut. Itu masuk di PIC misalnya ketuanya atau sekretarisnya seperti itu bisa masuk kinerja tambahan enggak, Pak? Itu masih relevan dengan tugas Tridharma apa Anda ya, Bu? Penunjang ya, masih tentunya, masih. Kalau masih kan bisa di kinerja utama ya, Bu. Menurut saya loh, nggih. Ketua kinerja utama itu kan yang pejabat-pejabat itu, Pak. Betul. Kalau kita kan dosen terus diberi tambahan kinerja yaitu memegang salah satu kegiatan misalnya seperti itu. Jadi begini Bu, kalau di kinerja utama kemarin saya mendapat informasi dari kementerian itu, kalau panjenengan memasukkan di kinerja utama, itu nilainya lebih banyak daripada kinerja tambahan. Nah, maksud saya kalau memang tugas kedinasan lain ini masih relevansi dengan tugas panjenengan, ya sebaiknya dimasukkan di kinerja utama. Jadi kalau misalnya kayak pelatihan, kemudian pengawas tes itu bisa masukkan di kinerja tambahan. Kalau di Mbak Vita itu kan kemarin juga ada relevansinya dengan beliau sebagai pengajar atau meneliti atau mengabdi, nggih. Jadinya bisa dimasukkan di kinerja utama. Monggo ini pendapat bisa didiskusikan. Pak Dianta kelihatannya nih. Bu, Bu. Kalau di Tridharma itu kan poinnya pengajaran, penelitian, pengabdian. Kemudian kita ada penunjang. Nah, penunjang itu masuk kerja tambahan ataukah masuk kerja utama? Nah, di penunjang itu kan kalau di BKD itu kan unsurnya banyak, Mas. Ada 7 unsur, kalau enggak ada banyak deh. Ada 10 itu. Di mana, Mas? Kalau BKD kan ada Tridharma, ada penunjang. Masalahnya Mas Eko nggak bisa jawab karena kemarin sudah kesepakatan pimpinan.
Oh, kecepatan pimpinan berarti masuk kinerja utama semua. Seperti itu, seperti kayaknya. Padahal nanti nyambung PAK, nyambung BKD ini. Iya. Di sister kan nyambung. Bu Ar mungkin bisa jawab. Oke, Bapak Ibu, ini rubrik BKD-nya. Tadi Pak Afiat ada apa, Pak? Ini rubrik BKD 21. Ke bawah, Bu. Ke bawah, Bu kita. Nah, ini ada unsur penunjang, Bapak Ibu. Nanti biar kita ada patokannya di sini dari BKD rubriknya ini, Bapak Ibu bisa menggunakan rencana kinerjanya, poin-poin yang di sini atau unsurnya di sini, nanti monggo Bapak Ibu bisa nilai. Kalau yang struktural utama, kalau tidak salah saya di atas itu ada yang ada ke atas, Bu Vita. Naik ke atas, Bu Vita. Itu ada SOTK-nya sudah detail, ada yang jadi Kajur, Kaprodi, Sekjur, Kaleb, ada semua di sana. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti rubrik ini aja, nanti biar tidak tumpang tindih nanti. Kalau yang naik lagi Bu Vita, naik lagi. Naik lagi Bu Vita lagi. Yang SOTK ya. Terus naik lagi Bu Vita. Terus lagi ke atas, yang atas sendiri Bu Vita. Terus lagi ke atas lagi Bu Vita, di poin atas. Nah, ini di bawahnya sedikit Bu Vita. Pelan-pelan di poin ke-3 kalau nggak salah. Triknya enggak bagus. Bawah lagi kita. Bawah lagi. Yang nah, nanti itu. Oke, yang ke bawah lagi Bu Ida. Mana ya ini ya? Terus 10, lagi Bu Ida. Nah, ini nomor 10 itu. Nah, ini judulnya apa, Pak? Saya search aja, Pak. Ini udah nomor 10, poin 10. Ya, Ctrl F aja, Pak. SOTK. Ini ya? Nah, nomor poin 10. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu kalau yang menduduki jabatan masih pendidikan. Ya, masih ikut di pendidikan, nanti bisa ikut di kinerja utama. Oke. Nanti ikut yang rubrik BKD ini Bapak Ibu bisa lihat di file Excel yang sheet 5 sheet itu ada rubrik BKD, nanti Bapak Ibu bisa ambil dari sini aja biar karena ini tautannya nanti tujuan atau hasil akhirnya nanti akan terkoneksi ke PAK, BKD sampai nanti ke sister katanya Pak Eko. Jadi ini biar tidak ragu aja, nanti Bapak Ibu menyesuaikan aja dengan rubriknya ini. Oh, yang pas kalau saya jadi ketua panitia ujian akhir misalnya berarti ikut yang tambahan tadi di bawah tadi ada unsur penunjang. Unsur penunjang bisa masuk di tambahan. Itu ya Bu Wiwit kalau tidak salah gitu. Ya. Berarti kinerja utama itu pendidikan, penelitian, pengajaran sesuai rubrik BKD. Kemudian kerja tambahan penunjang sesuai rubrik BKD 21. Itu kan enak. Jadi nanti disesuaikan aja. Kalau tadi di Bu Vita rencana kerjanya mungkin baru mengajar, penelitian, pengabdian. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada yang membimbing skripsi, membimbing magang, membimbing KKN, nanti di sini ada semua Bapak Ibu. Nanti silahkan dicari rencana kerjanya dari Bapak Ibu, tapi bahasanya tadi ya diubah bahasanya, terlaksananya atau tercapainya bimbingan skripsi, tercapainya bimbingan magang, atau terlaksananya, monggo nanti deskripsinya Bapak Ibu yang bisa mendeskripsikan. Tapi tidak diperkenankan untuk menggunakan kata kerja, jadi membuat membimbing gitu. Jadi sifatnya tadi sudah dijelaskan Bu Vita, jadi nanti diolah sendiri deskripsinya, monggo Bapak Ibu bisa
dideskripsikan sendiri. Untuk rencana kerjanya ngambil dari unsur yang ada di rubrik BKD ini yang lebih tepat nantinya karena akan terkoneksi ke BKD dan ke yang lainnya nanti. Sementara gitu, monggo Bu Vita atau Terima kasih Pak Afiat. Terus Pak Afiat. Pak Ardi ini tadi mau bertanya, monggo Pak. Oke Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah diberikan contoh tentang rencana kinerja atasan langsung diintervensi dan rencana kinerjanya ya. Cuma gini Mbak, tadi ketika berkaitan dengan penelitian, ya berkaitan dengan penelitian, tadi disampaikan outputnya adalah laporan ya, artikel laporan kan tadi. Nah, cuma di poin lain itu kan ada juga yang kinerja jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi. Itu pembedaannya gimana? Jadi gambaran saya kan gini, kita melaksanakan penelitian, kemudian outputnya adalah jumlah artikel. Padahal nanti artikel itu mungkin bisa jadi 2 atau 3 artikel. Terus nanti pengakuan terhadap rekognisi ini gimana? Apakah itu dibedakan sendiri atau jadikan satu? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan kalau aktivitas normal dosen ya, misalnya selain mengajar tadi kan juga membimbing, menguji, kemudian magang, membimbing mahasiswa magang ya, kemudian kegiatan pengembangan kompetensi, itu apakah juga nanti kita cari cantolan sendiri gitu ya? Betul Pak, nyari sendiri. Makanya tadi kadang ada yang nggak make sense ya, itu memang disangka-sangkain sendiri, dikira-kira. Persepsikan sendiri. Mbak. Tadi misalnya penelitian pengabdian ya dipisahkan dengan artikel enggak? Oh, karena itu kan capaian tersendiri. Itu lebih ke output ya Pak ya, ini sebentar tunggu. Ini penelitian nih Pak, saya kuantitas jumlah artikel. Ya berarti nanti output saya adalah berupa artikel begitu. Nanti soal poin-poin nih nanti kita akan masuk ke sini Pak mengenai angka kreditnya. Di sini tunggu. Di sini kita akan menghitung angka kreditnya juga. Oh itu di rencana Pak, maaf. Ini kalau penilaian kinerja tidak terhitung tapi di rencana ini kita akan menghitung juga mengkira-kira berapa sih angka kredit yang mau kita dapatkan gitu. Nah, seperti contohnya kalau di sini saya melakukan penelitian, saya hanya menargetkan untuk jurnal terakreditasi Kemdikbudristek, makanya di sini saya beri skor 6,25, saya sesuaikan dengan rubrik BKD. Jadi Bapak Ibu kalau mau memberikan skor Bapak Ibu ya, itu dicek lagi ke rubrik BKD-nya gitu. Begitu Pak Ardi. Sampon atau ada lagi? Oh, baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas antusiasmenya. Silakan dilanjutkan Mbak Evita, izin. Tadi mengatakan bahwa nanti yang dinilai itu untuk poin B itu nanti artikelnya, tidak hanya laporannya. Itu bagaimana Mbak nanti Mbak untuk mengisi poin nilainya itu? Terima kasih. Poin nilai untuk artikel. Nah, nanti kalau selama ini kan laporan dimasukkan sebagai produk dari kita penelitian. Nah, nanti yang diakui itu laporannya juga, artikelnya juga, atau hanya artikelnya? Artikelnya, Bu. Jadi laporan misalnya kita nggak meneliti, nggak menulis artikel, kita nggak bisa mengisi poin di situ. Enggak sih. Kalau saya pengertiannya begini Bu, kalau penelitian itu kan ada yang memang pakai skema di kampus ya Bu, pendanaan dari dana DIPA atau sebagainya. Sedangkan jika Ibu hanya melakukan penelitian sendiri, pribadi, tanpa melakukan pendanaan di tempat lain, langsung kasih aja publikasinya begitu Bu. Jadi nggak perlu membuat, iya. Nah kalau Ibu pakai pendanaan, nah itu emang wajib buat laporan untuk ini kan. Iya. Terima kasih. Sami-sami Bu. Oke Pak Rois. Halo. Bu Vita. J. Jadi kalau yang rubrik BKD 2021 yang ada di Excel itu untuk dokumen laporan proposal itu sekarang tidak dihitung. Nah.
Jadi yang dihitung artikelnya. Artikelnya kan? Oke, Enggak, kalau pengabdian masih bisa dihitung. Di situ Oke. rubriknya ada. Pengabdian itu proposal sama laporan masih bisa dihitung. Tapi kalau yang penelitian di rubriknya yang saya lihat itu sekarang sudah berbasis ke outputnya ya, artikelnya. Iya. Enggak, kalau saya rasa sih yang Bu Ning maksudkan itu kalau emang udah artikelnya apa tetap masih wajib buat laporan gitu kan. Sedangkan laporan itu kan kalau kita bicara soal pendanaan pasti harus buat laporan kan Pak, kalau pakai dana DIPA dan sebagainya begitu. Iya, Bu Wita. Ya, baik. Oke. Bu Wita, baik Pak Rois. Pak Yaya. Bu Wita, Pak Yaya. Iya, Pak. Boleh saya bertanya? Karena gini, kalau kita lihat di rubrik, coba dicermati di rubrik ya. Di rubrik, di rubrik itu, di dalam penelitian pengabdian itu ada yang tidak dipublikasikan. Ya, yang tidak dipublikasikan disimpan di perusahaan itu ada loh. Ada. Coba diamati, itu nomor berapa ya? 3, Pak. Ya, nomor 3. 3. Hasil penelitian pemikiran kesalahan industri termasuk penelitian penugasan Kementerian LPH yang tidak dipublikasikan. Itu laporan itu. Itu ada. Setiap karya nilainya 2. Kalau kita berpatok dengan rubrik BKD, maka ini juga diakui. Gimana ya Pak, ini nomor 2? Nomor 3. Ini. Nomor 3. 3, atasnya Mbak. 3. Ini, Bu. Ya. Oh ini. 3. Ya, betul. Artinya kalau karya ilmiah tadi sudah diwadahi di nomor 2, oke. Tapi nomor 3 itu juga ada. Sehingga kalau dia itu hanya menjadi laporan sudah diakui. Kalau jadi karya ilmiah ada pengakuan lain lagi. Saya tapi kurang tahu ya Pak ya, emang pemahamannya juga awalnya seperti itu. Namun kemarin ketika di forum tersebut disampaikan bahwa memang berbasisnya tuh publikasi gitu. Mungkin yang berwenang bisa menyampaikan klarifikasinya ya. Namun di sini Bapak Ibu saya luruskan kembali, tugas saya di sini adalah kita ngomongin ini dulu ya, apa namanya, SKP. Nanti soal itu nanti bisa kita follow up gitu, Pripot. Mbak Vita teruskan dulu. Ya, saya teruskan dulu ya Bapak Ibu, soalnya betul. Ya, nanti nggak selesai-selesai. Oke, siap. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu antusiasmenya. Oke. Mbak Vita sebagai dosen muda kan mestinya untuk kedalaman memahami BKD-nya ini belum begitu ya Mbak. Jadi wajar kalau dengan kesulitan gitu. Jadi mau dilanjutkan aja. Iya, matur suwun Bapak Ibu, terima kasih Bu Ladin. Iya, terima kasih antusiasme. Saya di sini justru juga belajar ya Bapak Ibu. Namun di sini dari awal tujuan utama kita adalah menyelesaikan SKP. Jadi mari kita selesaikan dulu ya SKP-nya. Nanti untuk yang lain-lain kita susulkan. Baik, tadi ya. Ya, ini Bu. Kembali ke SKP. Mohon maaf ya, saya menjelas sebentar karena agak inilah ini pas yang kau tayangkan. Mohon maaf ya. Nah, ya, ini kan yang di atas itu terlaksana rencana kinerja ya. Itu terlaksana. Ini bukan kinerja Bu, ini penilaian kinerja Bu. Yang mau rencana kinerja. Yang ada di layar kamu. Oh, di layar Ibu tadi penilaian kinerja, Bu. Ini baru rencana kinerja saya. Oke, Bu. Bentar. Rencana SKP jabatan fungsional yang Mbak tanyakan tadi loh, Bu. Yang mana, Bu? Kemudian. Enggak. Pak Mirwan, tolong di-mute, ntar ya. Enggak boleh juga. Ya Bu, monggo. Satu ya, misi 1 SKP. Sheet 1. Ya ini SKP, rencana SKP. Ini katanya rencana, ini file apa yang Bu Mustika minta? Yang rencana kinerja atau yang penilaian kinerja? Rencana SKP jabatan fungsional. Bu, ini rencana kinerja yang saya buka, Bu. Yang 7 sheet tadi, Bu Bida. Oh, berarti penilaian ya. Penilaian itu.
Rencana SKP. Oke, penilaian yang mana? Itu di lembar kerja, isinya tentang kinerja utama dan seterusnya. Ya yang ini, Bu. Saya agak mohon konfirmasinya aja dan mohon maaf kalau yang memahami. Di atas itu terlaksananya pembelajaran, terlaksananya penelitian. Kemudian yang ini pembuatan proposal dan laporan gitu. Apa? J, Bu. Jadi kembali lagi Bu, ini rencana kinerja itu adalah bagaimana kita mentranslatekan ya. Karena kan kita sebagai dosen perlu tridharma, maka saya tulis di sini saya mengajar, meneliti dan mengabdi. Ini translasi saya dan yang saya hasilkan adalah jumlah dokumen gitu untuk pengabdian. Oke, sebentar. Kalau di kinerja utama, jadi yang kolom kedua, rencana kinerja atasan langsung itu adanya produk atau jasa dosen yang diadopsi oleh masyarakat. Rencana kinerja kita bukannya terlaksananya pengabdian gitu ya, kok pembuatan proposal dan laporan, ini saya agak bingung ini. Enggak sih, saya translate-nya ya Bu. Ya mungkin saya salah membuat kata-kata karena pikiran saya ketika saya membuat proposal dan laporan itu artinya saya sudah melaksanakan. Ya nggak apa-apa sih kalau ditulis seperti ini. Tapi tetap kuantitasnya adalah dokumen karena nggak mungkin kita pengabdian namun tanpa adanya dokumen untuk diberikan sebagai bukti ini loh saya sudah buat pengabdian gitu. Oke. Berarti maksudnya itu terlaksananya pengabdian gitu. Iya sih, cuman ya sebenarnya gini ya Bu, saya ulangi lagi bahwa ini tergantung bagaimana Bapak Ibu merangkai kata. Sedangkan saya kan kurang pandai merangkai kata, jadi kadang nggak ngerti maksudnya apa, jadinya apa gitu. Jadi bisa seperti ini sih. Bisa seperti ini atau seperti saya tadi gitu. Oke, clear. Terima kasih Mbak Fita. Iya, sami-sami Bu. Nanti pun Bapak Ibu ke belakang pun kita juga akan menafsirkan sendiri lagi. Jadi perjalanan kita masih panjang nih, Bu. Ini mungkin penafsirannya ini kan banyak gitu. Contoh tadi yang ditanya Mustika nomor 3 ya. Kinerja utamanya kan ada produk jasa dosen yang diadopsi oleh industri masyarakat, ada ini dan sebagainya. Ini kebetulan Mustika hanya ngambil satu, terlaksananya pengabdian. Mungkin saja Bapak Ibu yang lain itu lebih tinggi lagi ya. Misalkan ngambil hak cipta, misalkan ya. Dimilikinya hak cipta atau dihasilkannya TTG untuk produk untuk industri atau untuk UMKM itu juga boleh, sehingga di sini itu yang dilihat ininya itu penafsirannya bisa bermacam-macam ya. Jadi memberikan peluang Bapak Ibu melaksanakan pengabdian saja berarti berdokumen. Ini nanti bisa lagi terusan pengabdian saya sampai dengan adanya TTG ya, menghasilkan ini atau tersedianya atau terimplementasinya TTG hasil pengabdian untuk UMKM. Nah, kan itu bisa. Jadi begitu ya, ini isiannya bisa banyak, termasuk juga yang di penelitian ya, begitu ya. Monggo dilanjut ya, sisipan aja. Jadi ini bisa penafsirannya nanti. Kami berharap dari jurusan itu malah tidak hanya nanti isinya terlaksana penelitian dong gitu ya. Ini sama tadi yang ditanya Pak Ati. Bisa saja misalkan terpublikasikannya karya ilmiah di Scopus misalkan. Ya, nanti terus berarti berapa artikel yang di Scopus itu bisa ini. Untuk poin ini bisa beberapa macam. Nah, ini kan pengukuran dari Bapak Ibu sendiri. Kalau dari jurusan malah sangat berharap ada yang isi semuanya. Ada artikel ilmiah nasional, ada Scopus, ada Haki. Nathan, tisipannya aja. Matur nuwun. Assalamualaikum. Baik, matur suwun Bu Ar. Baik, ini sudah clear ya untuk SKP. Kita lanjut ke sheet kedua. Nah, Bapak Ibu, semuanya ini akan otomatis ya, akan otomatis ada rumusnya, bisa dicek di masing-masing sel, bisa dilihat di sini ada rumusnya. Terus karena ini otomatis, yang sini Bapak Ibu tidak perlu menafsirkan hal-hal ini. Ini sudah otomatis, tapi karena ini adalah dokumen kinerja, Bapak Ibu juga perlu memberikan berapa sih angka yang sudah Bapak Ibu capai gitu. Misalkan di sini ternyata target saya adalah 5 SKS, namun saya itu akhirnya mendapat 9 SKS, maka saya isi 9 SKS begitu di sini.
Di sini untuk ininya bisa disesuaikan, misalkan angka 9 juga nggak apa-apa. Tapi ketika hasil minimalnya ini lebih besar daripada target, tentunya poinnya juga akan lebih besar. Untuk kualitas tetap 100% disesuaikan dengan angka. Ini 6 bulan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat kembali, misalkan untuk penelitian saya targetnya adalah 1 judul. Jika pada kenyataannya saya hanya membuat 1 judul aja, ya udah ditulis 1. Jika ternyata saya membuat 2 judul, ya tentu akan lebih baik karena saya melebihi target saya, begitu. Akan menjadi buruk ketika target saya 1 judul, namun saya hanya memberikan 0 publikasi, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu utak-atik juga dari saya, bisa langsung diedit juga. Nah, lalu ini udah clear ya, karena ini hanya hitung-hitungan dan hanya translasi dari apa yang sudah Bapak Ibu capai, jadi nggak perlu bingung bagaimana. Lucu. Nah, terus Pak. Ya Pak? Mbak Vita, tolong dibesarin itunya. Oke, siap-siap. Cilik banget. Ya Bu, ini laptopnya pusing juga nih. Mbak Vita, boleh nanya? Ya Bu, monggo Bu. Nanti aja dulu, Ini jangan dulu. Nanti aja dulu Bu katanya. Bu, ini saya selesaikan dulu aja nanti ya Bu ya. Semua dulu. Tapi maksudnya gini, saya takutnya nanti terus sudah larut-larut. Ya sudah berlalu karena ini kan tadi Mbak Vita mengatakan oke, selesai ya karena ini hanya hitung-hitungan, kita lanjut yang lain, justru hitung-hitungan itu kan saya bingung di sini. Oke, ya Bu, saya mau lanjutin ya Bu. Bentar Bu, saya lanjutin dulu. Ini ya soal kondisi. Ini tuh kita ngisi sendiri Bapak Ibu, kita harus ngisi normal, jangan tidak normal. Kalau nggak normal nggak keluar rumusnya nanti. Ini sudah ada rumusnya, jadi tapi karena di sini ini nggak ada rumus, ini normanya nih tulis manual. Silahkan Bapak Ibu tulis manual, lalu di drag ke bawah gitu. Begitu. Terus untuk direct atau iya, silakan Pak. Ini targetnya 6 tadi lo tercapai 9. Lo kok bisa 100% ya? Enggak Pak, ini Bapak perhatikan di sini kualitas kan Pak, kualitas ini harus 100%. Kalau Bapak hitung kualitas Bapak itu hanya 50%, berarti kan nggak sesuai gitu. Dan itu ini pun 6 kok tercapai 9 kan lebih toh. Iya. Ya. Enggak gini Pak, mohon ini ya, tolong kerendahan hatinya untuk mendengarkan saya dulu ini. Ini ya, saya ulangi lagi nih parameter. Parameter kita itu ada 3. Kuantitas, kualitas, dan waktu. Ini jangan dicampur-campur pikirannya dengan yang lain dulu, tapi pikir ini dulu ya, kuantitas nih. Kuantitas saya adalah jumlah beban pengajaran semester gasal. Target saya adalah 5, saya tulis 5. Lalu kualitas, target kita semua tentunya adalah sesuai dengan RPS kita kan, kalau ngajar. Gak mungkin kita jelek-jelekin diri kita, terus kita tulis 50%, impossible. Maka kita tulis 100% di sini. Terus waktunya, karena kita hanya 6 bulan, kita tulis 6 bulan. Dan tentunya karena saya menargetkan diri untuk mencapai 100%, maka saya tulis 100%. Tidak mungkin karena saya di sini saya mencapai 9 SKS, lalu saya tulis 150% atau 200%. Itu berarti akan menjadi sebuah anomali gitu. Karena ini kaitannya hanya dengan kuantitas saja, tidak ada hubungannya dengan kualitas gitu. Begitu Bapak. Kok aneh tapi ya. Iya, emang aneh nih sistemnya. Jadi kalau Bapak mau protes, Pak mohon maaf, kalau mau protes di sini ke Kemenpan RB. Sedangkan dari Polines hanya melanjutkan dari atas. Datangkan aja ke Politeknik kalau gitu. Datang aja ke Politeknik, nanti saya yang protes. Ya, silakan. Alhamdulillah ada yang membantu. Kita ini kan rasional di sini ini masalahnya. Iya, kami rasional dan begini ya Pak. Mohon maaf. Target 5 tercapai 9 itu melebihi itu mesti. Kualitas pengajarannya sesuai tidak dengan betul. Ya betul Bapak. Bukan Loh, ini kalimatnya saja ada 5 tercapai 9. Kok normal? Ya normal. Terus ini loh belum melebihi dari normal toh, target 5 kok tercapai 9 kok normal. Pak Jusmi, saya tahu nih Pak, Bapak ini dihormati semua orang Pak, saya tahu. Tapi tolong di sini saya lagi menyampaikan, Bapak ini tuh sendiri-sendiri Pak.
Jadi tolong Lanjut dipisahkan Mbak Vita, pikirannya. lanjut dulu Mbak Vita, lanjut. Dilanjut dulu Mbak. Dengar justru Nanti saya yang- dengar, saya ngikutin Tenang, terus, tapi kok tambah lama tambah enggak enak Udah deh Pak, dengarnya saya gitu. aja deh. Tenang, Iya, Pak. kita tenang. Dilanjutkan dulu Pak. Lanjut dulu Mbak Kita Vita. semua bingung, tapi mungkin sampai N-nya nanti kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Mau nggak Mbak Vita? Iya Mbak Vita, dilanjutkan dulu aja. Sesuai dengan konsep apa komitmen kita tadi. Lanjut. Ini masih banyak sipnya ini. Baik. apa, yang perlu dijelaskan. Maaf Mbak Vita, kalau pencapaiannya lebih rendah daripada target juga normal. Ya Bu, soalnya nanti rumusnya nggak keluar. Oh, berarti pokoknya normal gitu ya? Ya, Terima normal kasih. semua. Saya udah dicoba kemarin error-error juga. Jadi ini udah trial and error. Ikut bantu jawab Makanya Mbak Vita. dilanjut dulu Mbak Vita, nanti baru kita akan tahu. Terima kasih. Aduh, dan kapan? Mbak Vita ikut bantu jawab boleh enggak? Iya, monggo Pak. Jadi kondisi itu ada dua, normal dan khusus. Kalau normal itu adalah kondisi waktu kita melaksanakan kinerja kita. Kalau yang khusus itu kondisi apabila capaian itu lebih kecil dari yang seharusnya. Misalnya kita targetnya 6 bulan, kita bisa capai 4 bulan, itu harus pakai khusus. Karena semakin baik kan. Kalau kita pakai normal, 6 menjadi 4, nanti rumus kinerja kita malah jadi buruk. Ya, Kemudian begitu, yang betul. metode KU dan BU itu kelihatannya saya pernah nyoba, itu harus diisi direct. Artinya bahwa kita mengerjakan sendiri, kinerja kita laksanakan sendiri. Kalau yang indirect itu nanti juga error. Itu aja Mbak Vita, makasih. Iya Pak Ardi, terima kasih, betul sekali yang disampaikan Pak Ardi. Jadi gini ya Bapak Ibu, ini tuh emang mumet ya kalau dibikin mumet, tapi kalau Bapak Ibu santai juga akan santai gitu ya. Kita lanjut, udah nih ya, ini coret-coret saya nggak perlu dipedulikan. Jika Bapak Ibu akan melakukan input ini sesuai dengan aturan, pokoknya yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah sih akan lancar gitu ininya. Sebentar. Baik, kita masuk ke tambahan. Tambahan pun juga sama, ketika target saya 3 kegiatan, namun ternyata saya mengikuti 5 pertemuan ilmiah, maka ini juga akan berdampak ke rumus di sheet lainnya gitu. Itu juga akan mengalami perubahan. Ada yang makin naik, ada yang makin turun. Di sini kesesuaian target 100%, 100% begini, dan ketepatan waktunya karena memang durasinya 6 bulan, maka saya tulis 6 bulan. Nggak mungkin saya tingkatkan menjadi 8 bulan, berarti tidak sesuai dengan standar. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa kita orang logika ya, jadi juga ini 6 bulan juga gitu, nggak mungkin 12 bulan. Begitu, ini pun semuanya seperti itu. Oke, di sini adakah yang mau ditanyakan untuk sheet kedua, Bapak Ibu? Oke, sepertinya nggak ada. Oke, lanjut ke sheet ketiga, penilaian SKP, JA, dan JF. Di sini, kalau dilihat, kita cek di sini ya, ini ada rumusnya, berarti ini akan otomatis. Ini juga ada rumusnya, otomatis. Ini otomatis juga, ada di sini terlihat ada rumus. Di sini juga ada rumus. Kemudian target ini sudah terlink langsung ke sheet sebelumnya. Target minimal juga otomatis terlink, ini juga terlink, di sini juga terlink, ini terlink juga, ini juga terlink. Bisa Bapak Ibu perhatikan rumusnya begitu rumit, sehingga kita nggak bisa dan tidak diperbolehkan mengutak-ngatik ini dan keluar nilainya baik atau tidak baik. Nah, jika misalkan ternyata Bapak Ibu itu meng-hide nih, di-hide nih misalkan ya, ini di-hide. Ini karena ngerasa ini kayaknya salah deh, nggak perlu dimasukkan, lalu Bapak Ibu hide seperti ini. Di sini nanti nggak akan keluar, tapi kok ini keluar ya? Oke, berarti ada kesalahan. Oke, seperti itu. Di sini, ya Bu, ya Bu, kemarin soalnya ketika di hide itu akhirnya nggak muncul ininya, penghitungannya, tapi ketika di unhide akhirnya muncul nilai-nilainya. Gitu, di sini jadi udah otomatis Bapak Ibu. Nggak perlu lagi dimasukkan. Kemudian masuk ke slide keempat. Oh ya, di sini Bapak Ibu lihat ya. J, Bu. Ya, Bu. Sisi 3 itu apa namanya? Punya saya kemarin saya ngotak-ngatik itu
Nilainya itu saya keluar 120. Yang ini ya? Yang slide 3, yang sheet 3. Sheet 3, ini sheet 3, Bu. Sheet 3 untuk yang penilaian terakhir, Mbak. Yang paling bawah, Mbak. Ini ya? Paling bawah, itu kan ada keluar nilai atau itu. Nilai akhir SKP. Ya, yang ini kan, Bu. SKP. Bukan, ya, yang ini kan. SKP, yang apa namanya, yang kolom nilai akhir SKP itu loh. Kalau yang punya integrasi. Bukan. 100 kan toh. Lah punya saya itu 120 ya. Terus itu kalau saya ganti rumus biar cara nih. Berarti sangat baik. 120 kan tinggi banget itu, Mbak. Sangat baik berarti. Berarti sangat baik, Bu. Enggak, itu kan ada ketentuan-ketentuan yang apa namanya yang ini ya. Dijelaskan Pak. Ini, Bu, ketentuannya nih. Ya, ketentuannya berarti sangat baik, Bu. Memang untuk yang terbaru ini range nilainya tuh lebih besar. Ada yang sampai 180 dan itu nggak apa-apa, Bu. Nah, tapi perlu dipahami untuk yang penilaian baru ini, walaupun di sini tertulis 120 itu sangat baik, namun jika Ibu tidak melakukan pembaruan yang baru di jurusan atau di Polines, maka tetap tulisannya hanya baik, tidak sangat baik. Gitu. Jadi catatannya untuk mendapat nilai sangat baik adalah memang ada pembaruan yang diciptakan. Enggak, Mbak. Maksudnya saya itu enggak ada pembaruan. Cuman iya, betul. Di ketiga itu kok muncul nilainya 120 gitu loh. Iya, Bu, makanya di sini ada peraturan baru, walaupun Ibu 120, namun tidak ada pembaruan, maka skornya tetap baik. Namun, jika Ibu 120 dan ada pembaruan, skornya adalah sangat baik. Jadi kata kuncinya adalah pembaruan. Mungkin bantu jawab Mbak Vita. Ya, Bu, monggo, Bu. Karena kemarin kan saya sama Bu Nurni memang muncul 120, tetapi kenapa? Karena ada rumus yang otomatis teracak, maksudnya tergantikan. Jadi rumus-rumus ini kan nggak boleh diotak-atik. Jadi kemarin itu ada sedikit modifikasi sehingga akhirnya rumus-rumusnya itu ada yang tergantikan atau terhilang atau bagaimana. Karena mungkin salah delete, salah insert seperti itu. Sehingga akhirnya ya jadilah seperti itu. Jadi memang nanti saya mohon Mbak Vita atau Pak Yaya untuk mengajari kami, para dosen senior ini, bagaimana cara menginsert dan mendelete atau menghide poin-poin atau butir-butir yang tidak terpakai atau bahkan ingin menambahkan. Karena contoh di Mbak Vita itu kan hanya pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Padahal kan ada bimbing, ada magang, bimbing magang, uji skripsi, dan sebagainya. Itu kan berarti kalau kami memakai formnya Mbak Vita berdasarkan itu. Karena Mbak Vita kan ada pilihan-pilihan itu ya. Maka kan berarti harus menginsert. Nah, itu supaya rumusnya tetap muncul, cara menginsertnya bagaimana, dan sebagainya. Itu tolong nanti diajari. Itu Mbak Vita. Insert ini ya, Bu, kalau Ibu mau menambahkan sel baru gitu ya? Ya, di bawah penelitian. Di pengajaran itu kan yang ini ya, iya di tempat saya itu. Nah, di pengajaran itu kan tidak hanya ngajar, ada nguji skripsi, ada bimbing skripsi, ada nguji bimbing magang. Betul. Nanti diajari. Betul. Oke. Sebenarnya ini mungkin perlu balik sebentar ya di sini di SKP nih. Kalau emang Bapak, jadi kalau tips saya ya Bu, kalau mengisi itu sebenarnya kita sesuaikan dengan urutan di BKD. Kita buka rencana kinerja. Ini kalau ngomongin rencana kinerja, tapi nanti aja ya Bu, nanti ini kayak jumping jadinya. Ya, makanya kita lanjut ke penilaian kinerja dulu. Iya. Iya, ini jumping ini Bu. Ya, saya kan bilang nanti. Iya, betul. Iya, Bu. Oke, untuk sheet ketiga ini sebenarnya nggak perlu Bapak Ibu otak-atik, namun perlu dilakukan pengecekan. Kenapa? Jika kalau ternyata nilainya tuh nggak keluar gitu. Kalau nggak keluar berarti ada yang salah dari form-form yang Bapak Ibu isi, kayak gitu. Atau mungkin ada yang tersembunyikan atau ada yang karena di sini tuh ada rumus-rumus tersembunyi nih Bu. Ini habis cek ke F ini tuh ada yang di hide gitu, sorry. Di sini ada yang disembunyikan oleh mereka gitu. Di sini kalau Bapak Ibu buka ya.
ini ada banyak sekali rumus-rumusnya gitu. Ini yang menentukan bagaimana bisa keluar nilai baik, 100 dan tidak baik itu tadi. Gitu. Jadi buka sheet 3 hanya untuk mengecek apakah ada yang error atau tidak. Lalu masuk ke sheet keempat. Di sini ini yang paling mudah saya rasa, Bapak Ibu cukup memasukkan nilai-nilai yang sudah diberikan Bu Ar kepada Bapak Ibu. Nanti ini sudah ada rumusnya, akan otomatis terbentuk apakah ini baik atau tidak baik. Nah, kalau ada ide baru, dari Kajul pun juga akan memberikan nilai, ini berapa ya nilai ide barunya itu gitu. Kalau memang tidak ada ini, berarti ini memang dikosongin aja gitu. Oke. Lanjut ya, ini tidak ada kesulitan, kemudian langsung masuk. Iya Ibu. Kita nyuwun tolong di layarnya yang Excel itu, mohon supaya bisa kelihatan tulisan sheet-sheetnya yang warna kuning di bawah, karena supaya kita mengetahui. Enggak kelihatan Bu. Kalau di tempat kami itu, jadi cuma sedikit itu yang tulisan sheet-sheetnya, nama-nama sheet di bawah. Nah kita jadi nggak tahu nilai DP3 yang diberikan. Saya kelihatan yang 30 atau yang 46. 30 Bu. Buladin dimaksimis Bu Lesti. Dimaksimiskan. Dimaksimis, ini sudah maksimasi Pak. Ini sudah seluruh layar saya. Buladin. Oh Buladin. Anune itu loh, di belakang atas mungkin ke bawah dia. Nggih. Ini yang PP 30 nggih Mbak Vita. Nggih Bu, sekarang yang keempat Bu. 4 ini. Belum di-share Buladin. Belum di-share Bu. Ya. Nunggu. Nggih Bu. Dereng J leres. Yang belum mendapat bisa dinanti dulu. Tadi Bu Ar sudah. Tadi ya. Ya, 7 sheet Bu. Ini yang penilaian kinerja. Nggih. Oke, lanjut ya. Ini hanya input-input nilai aja. Langsung ke sheet kelima. Di sini juga tidak perlu dihirau. Iya Bu, iya Pak. Nyun sewu, yang SKP PP 30 itu kan bukannya nanti yang nilai kita tunggu dari Bu Arbainah ya? Betul. Ya. Kebetulan tadi Bu Ar sudah menyampaikan di awal bahwa yang dosen junior sudah diberikan nilai terlebih dahulu, yang senior menanti. Ngoten. Ya, gitu. Sheet 5. Di sini juga otomatis untuk pembentukan nilainya. Ini nggak perlu dihiraukan juga. Lalu nomor 6. Nah, di sini yang dimasukkan adalah nilai Januari-Juni. Ini sudah Bapak Ibu terima nilainya, nanti dimasukkan di sini ya, ininya, gitu. Ini untuk ini memang sasaran kinerja ini tidak ada rumus, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kok tetap 90, emang dari sananya juga saya tidak ada rumus. Jadi tidak perlu dipusingkan kok nggak ada rumusnya gitu. Begitu. Yang PP, Mbak Vita, yang PP 46 itu penilaian perilakunya itu tetap 6 poin ya? Iya Bu, betul. Memang ada perbedaan. Ini kalau diperhatikan ya, ini ada 6 komponen, di sini hanya 5. Betul, memang ada perbedaan. Gitu, nanti akan keluar nilainya. Ya. Lalu ke terakhir ini integrasi, ini jelas nilai-nilai aja, jadi nggak usah pusing juga. Ini ada rumusnya ya Bapak Ibu, jadi pastikan tidak mengutak-atik ini juga. Sudah selesai di sini. Baik, monggo jika ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan, karena yang penilaian kinerja sudah selesai. Mbak Vita, Mbak, cara menginsert. Jadi, Ibu, insert ya Bu. Bu, sebentar Mbak Vita, mohon izin tanya. Dulu ya. Kalau saya mendingan diulangi dari awal yang menjadikan ke belakang itu terhubung. Oke. Mbak Vita. Ya Bu. Mbak Vita, itu kan yang kinerja tambahan itu aja Mbak Vita, nanti kan yang belakang menyelesaikan muncul. Iya betul. Iya berarti saya ulangi. Bu Wati, Ibu Murtini. Itu kan pada waktu awal Pak Eko menjelaskan via Zoom kemarin itu minggu lalu, itu yang kinerja utama itu kan katanya ngambilnya dari PKBLU. Lah ini kan tadi bisa katakan kita mulai shift awal lagi di SKP itu betul. Yang poin yang satu dengan itu ini kan Bu itu dari PKBLU. Nah kemarin kan kita sudah minta dari PKBLU dari Pak Yaya udah dikirim. Nah ini sekarang kalau yang dari PKBLU
ini diganti apa enggak itu? Apa sudah apa tetap Oh, dari ini sudah, Bu. PKBLU-nya? Ini udah dari PKBLU, jadi Ibu nggak usah risau untuk rencana kinerja atasan langsung ini sudah dikaitkan dengan PKBLU. Pimpinan sudah rapat soal itu, makanya akhirnya kita temukanlah hal-hal ini untuk diinput gitu, untuk dicantolkan. Soalnya kemarin tuh yang PKBLU itu adanya cuma 8 nih. 8 item. Iya 8 terus diturunkan Bu, 8 diturunkan ke wadir-wadir, kemudian ke kajur-kajur gitu. Oh, Pakai yang berarti ada terbaru, pembaruan. pakai terbaru. J, betul. Terakhir Ya Pak update Fiat monggo. itu hari Selasa ya Bu kita. Jadi hari Selasa Iya. terakhir itu dari PKBLU yang sudah kemarin saya kirimkan ke Prodi itu Bu. Jadi itu belum diturunkan, masih gelondongan direktur. Nah nanti kemudian diturunkan ke tadi Bu Vita yang ada wadir 1, wadir 2, wadir 3. Nah akhirnya ditemukan beberapa turunannya yang mau kita pakai hari ini dan sudah dirumuskan Bu Vita jadi kombonya ini. Nah nanti Bapak Ibu tinggal pilih aja sekiranya yang pas yang mana. Jadi persepsi ya. Jadi maksudnya ini memang ada mungkin yang ada yang tidak pas, ada yang pas. Monggo silakan nanti dipilih aja sesuai yang sudah ada di kombonya kita yang itu sudah disepakati bersama di kemarin dengan para kajur dan pimpinan. Begitu Bu Mun. Jadi yang kemarin memang belum diturunkan. Yang terbaru terakhir itu hari Selasa kemarin sampai sore baru ketemu. Oke, begitu Bu Mun. Yesun. Oh, Ya, izin gitu. bertanya Bu Vita. J, monggo Bu Win. J, terima kasih. Ini berarti yang ditampilkan ini nanti yang diinput nilainya ada 2 ya Mbak Vita. SKP PP 30 sama SKP PP 46 J. Leres. Iya, leres Bu. J, sampun. J, matur suwun. Oke, sami-sami. Baik, ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu sebelum masuk ke rencana 2022? Tidak ada ya, berarti Terkait tadi tanggal Mbak Vita. Oke, tanggal sudah saya tanyakan ini Januari 2022. Oh, enggak, yang untuk laporan penilaian kinerja Juli sampai dengan Desember itu pernya adalah 31 Desember ya. Oh iya, iya Bu Ar mungkin bisa membantu Bu Ar soal ini Bu. Tadi ya 31 Tadi Desember, sudah Pak. saya sampaikan di awal, ya, pada saat intro tadi waktu Bu Nur ditanya. Ya. Saya ulangi, ya, nanti laporan capaian semester 1, tanggalnya 1 Juli 2021. Ini Januari, Juni sudah lewat. Kalau sudah yang buat sudah lewat. Kemudian sasaran SKP semester Juli, Desember, saya tidak nyebut semester, nanti tidak bingung. Sasaran SKP periode Juli Desember 2021 tanggalnya 1 Juli 2021. Ya. Capaiannya yang Juli Desember 2021 tanggalnya 31. kita isi 31 Desember 2021. Kemudian yang satu lagi kan nanti buat yang untuk rencana tahunan ya. Sasaran kerja SKP tahun 2022 periode Januari sampai Desember 2022 kita beri tanggal 3 Januari 2022. Oke, karena kan tanggal 1 libur. Kata Bapak Ibu biar maturun Bu Ar. Januari sampai tanggal sasaran SKP ya, yang tahun 2022 itu buatnya 1 tahun Bu Budi. Periodenya Januari sampai Desember 2022. Itu tanggal bawahnya dibuat tanggal 3 Januari 2022. Ya, kan baru rencana gitu. Berarti pencapaiannya nanti tahun depan. Nah, kan Bapak Ibu, mudah-mudahan ya. Mohon maaf untuk yang DP3 baru, form baru yang bisa baru 20 orang yang tadi
yang dosen-dosen muda, biar nanti latihan, biar nanti bisa bantu kita-kita ya. Iya, nanti bantu. Kalau nanti ada tadi loh, kesulitan untuk IT-nya, termasuk saya kadang insert kok hilang dan sebagainya. Biar lebih banyak yang bantu, tidak hanya Bu Vita dan Pak Afiat saja gitu. Mbak Vita. Iya Pak, silakan Pak Rais. Saya minta sebelum melompat ke yang 2022, tolong dibuatkan resume hasil dari apa yang jenengan sampaikan. Matur nuwun. Yang ini Pak dari awal Pak. Sebenarnya kuncinya tuh ini sih Pak. Dasarnya aja yang awal dulu. Awal yang dimatangkan dulu. Ya. Ya, okay. Oke, Bapak Ibu nih mohon perhatiannya sekali lagi. Ini ya, coba saya pakai ke form baru aja ya, mungkin supaya Bapak Ibu bisa tahu prosesnya bagaimana nih. Ini form baru, ini baru saya masih kosong ya, masih kosong. Misalkan ini rata-rata IPK lulusan prodi, lalu kita isi terserah lah ya. Terus di sini 5, di sini 10 misal, 10 SKS. Saya besarkan dulu. Misal saya isi 10 SKS gitu ya. Lalu tingkat kesesuaiannya 100% dengan ketepatan waktu pembelajaran 6 bulan. Nah, kalau Bapak Ibu mengisinya itu benar ya, dalam artian tidak ada yang di-hide, terus di sini di-hide, kemudian mungkin udah di-hide kolomnya kosong,